Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Aba Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Hajah Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibbin Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pecetus pasti aksi literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Ridhomi selaku mudir Madrasah Diniyah Al Muhibbin Putri. Yang saya sayangi dan cintai kedua orang tua saya yang di rumah selaku teman-teman perjuangan saya. Saya di sini Najwa Kamila Sandi akan menjelaskan tentang sedikit terkait makanan haram dan halal. Yang pertama, mana global yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 4. Yang pertama yang berbunyi surat Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi al-ayah. Yang dimana Allah memerintahkan bahwasanya Allah menunjukkan kepada orang beriman untuk melakukan suatu akad dan perjanjian. Lalu di situ Allah menghalalkan daging sapi dan kambing dengan syarat disembelih. Lalu dengan itu menunjukkan Allah mengharamkan darah dan babi. Yang kedua, ayat berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah untuk melarang umatnya untuk tidak melanggar syiar-syiarnya Allah. Yang dimana seperti berburu di bulan ihram, berperang di bulan yang diharamkan, mengganggu hewan persembahan, lalu mengganggu orang yang menuju ke Baitullah untuk bertujuan untuk mendapat karunia Allah dan keridhaan Allah. Yang ketiga, bahwasanya yang berbunyi ayat hurrimat alaikumul maitata wad dama al-ayah, bahwasanya orang jahiliyah menghalalkan keharaman, yang dimana keharaman itu untuk melanggar syariat agama Islam seperti bangkai, darah, dan daging babi. Lanjut, sebab turunnya ayat bahwasanya Ibnu Abbas meriwayatkan orang musyrik yang biasanya membawa hewan hadyu, hewan persembelihan ke Baitullah. Lalu ada orang mukmin yang berdengki. Mereka berkata, "Hai orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah." Lalu kandungan hukum. Yang pertama, apa yang dimaksud akad-akad? Sebagian ulama menjelaskan, akad itu perjanjian, yang mana perjanjian itu yang dimaksud dengan perjanjian suatu utang piutang dan jual beli seperti muamalah yang ditujukan kepada antara sesama manusia. Lalu ulama lain menjelaskan perjanjian ini yang berkesinambungan dengan syiarnya Allah seperti haji dan iktikaf. Yang kedua, apa saja binatang ternak yang diharamkan seperti yang diisyaratkan dalam ayat, yakni yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging babi, berhala yang mana disembelihnya tidak menyebutkan nama asminya Allah, seperti dengan cara dicekik, dibunuh dengan tidak disembelih dengan yang baik. Yang tiga, bagaimanakah cara penyembelihan menurut syariat? Menurut Imam Malik tidak sah kecuali hanya leher dan nadinya yang terputus. Terus Imam Syafi'i yang dikatakan penyembelihan sah itu dengan cara hanya kerongkongan saja, tidak perlu adanya 2 urat leher, yang mana 2 urat leher itu untuk jalannya makan dan minum. Lalu Imam Hanafi cukup memotong kerongkongan dan salah satu urat leher. Terus yang keempat, hukum binatang yang diburu oleh binatang yang terlatih. Ada ayat
ayat Quran surat Al-Maidah yang berbunyi, terjemahnya, dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap yang kamu latih untuk berbulu. Dengan itu menunjukkan diperbolehkan memakan hewan yang berbulu seperti anjing, macan tutul, burung elang, burung garuda, dengan syarat binatang itu yang berburu dan terlatih. Sekian penjelasan terkait makanan haram dan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.